Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Ali KSF Farm. Nah, ini sekarang saya mau tanam bang pakan, yaitu medianya singkong karet. Karena rumus dari peternak kambing itu kuncinya cuma satu kalau mau sukses, yaitu pengendalian bang pakan. Kalau kita sudah punya pakan, maka ternak kambing itu semakin mudah dan menjamin menjadi sukses. Nah, kenapa saya pilih singkong karet? Kelebihan singkong karet ini dia kandungan protein atau yang lain karbohidrat itu sangat tinggi. Nah, tapi ada kelemahan, yaitu mengandung cyanida yang terlalu besar. Untuk mengatasi agar tidak mengalami sebuah problem atau keracunan, itu bisa pakai fermentasi, bisa pakai dijemur kering dulu. Bisa kalau udah biasa langsung dipanen, langsung dikasihkan ke kambing, itu bisa dan tidak menyebabkan kematian. Kelebihan yang kedua, singkong karet ini untuk makan ternak kambing itu daya kenyangnya itu singkong godong daun karet ini untuk ternak itu kenyang. Beda dengan odot. Saya juga ini sebelumnya menanam rumput odot. Nah, menanam rumput odot. Benar, odot ini perkembangannya itu bagus, ya. Cara tanamnya itu juga mudah. Dikasihkan ke kambing juga suka. Tapi kelemahannya odot ini satu, dia tidak mengenyangkan. Jadi ketika dikasih odot ini dia nggak merasa kenyang. Tapi kalau daun singkong karet ini dia bisa menyebabkan kenyang. Cara bahasa Jawa itu anteng. Nah, ini kelebihannya. Juga kalau odot kadar airnya terlalu besar, mempunyai ini glugut. Nah, glugutnya ini kalau kebanyakan untuk kambing itu bisa menyebabkan kurus, bukan tambah gemuk tapi tambah kurus. Juga nutrisi dalam odot itu protein karbohidratnya kurang. Nah, karena itu tidak mengenyangkan. Kalau yang basic protein karbohidratnya itu banyak, itu memang kebanyakan itu bisa menyebabkan keracunan. Kayak indigo vera itu bisa menyebabkan keracunan. Indigo vera, kayak yang lain silidia, termasuk singkong karet ini, itu bisa menyebabkan keracunan. Tapi dibalik itu banyak kandungan yang dibutuhkan oleh kambing. Ciri-ciri bibit yang bagus singkong karet ini yang ditanam itu yang seperti apa, Mas? Nah, kalau saya suka dan yang bagus itu memang yang batangnya itu nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nah, segini lah. Nah, ini segini. Dan batangnya ini nggak terlalu tua. Nah, kalau ini kan tua, ini sama besarnya, tapi ini tua. Oh, tua. Ini masih muda, tipis. Nah, terus kenapa kok saya ambil yang kecil seperti ini? Karena ketika saya potong segini, dia ini akarnya ini akan lebih lebat,
lebih cepat keluarnya, dan batangnya itu semakin membesar semakin kokoh di bawahnya ini semakin kokoh akarnya. Jadi ketika tunasnya ini lebat, akarnya ini sudah bisa menumpang ranting yang baru tunas. Tapi kalau besar kayak gini, contohnya kayak gini nih, ini kan besar, ini saya tanam, benar dia bisa mengeluarkan tunas yang lebat, tapi kekurangannya akarnya itu tidak keluar, agak lambat gitu. Nah, makanya yang bagus itu yang segini. Jadi semakin dia itu lama, kalau singkong karet itu semakin bagus, semakin panennya itu luar biasa. Dari musim hujan, musim kemarau bisa panen. Kalau odot tidak bisa panen. Enggak. Nah, sekarang untuk tahap gimana Mas cara menanamnya itu yang benar, atau digulut atau digunuk-gunuk seperti ini. Kita gunuk-gunuk, bahasa Jawanya itu gunuk-gunuk. Nah, kan biasanya ada orang yang diginiin. Nah, gini, digunuk-gunuk kayak gini, ini, atau yang langsung seperti ini, gini aja, langsung tanam. Nah, gini, bagus yang mana? Nah, kalau untuk saya itu lebih bagus yang tidak pakai gunukan seperti ini. Lebih bagus yang seperti ini. Karena apa? Memang kalau digunuk kayak gini itu cepat subur, tapi kelemahannya satu. Ketika dia sudah mengeluarkan akar, ya, sudah besar, ini simulasinya udah besar, dia itu ngambang. Ini kan di atas. Nah, ini kan di atas. Di atasnya ini. Jadi yang namanya akar singkong karet ini kan nggak ke dalam. Dia itu agak ngambang. Jadi kekokohan untuk menyokong batang dan ranting itu kurang kalau digunuk-gunuk kayak gini. Tapi kalau kayak gini, ini langsung ke dalam. Terus nanti kalau udah rantingnya lebat, kita baru dari sini digunuk-gunuk. Nah, ini baru bagus. Terus ditabur yang namanya kohe. Nah, gitu. Cocok. Skat. Nah, ini contoh hasil penanaman bang pakan singkong karet. Jadi singkong karet itu per batangnya ini tuh lebat, besar. Terus bagaimana cuaca itu bisa stabil, musim hujan tambah bagus, musim terang bisa dia. Sekali satu rumpun kayak gini, ini kalau sudah banyak pang ini sekali panen kita 3 rumpun aja udah 1 bentel untuk 10 kambing. Dan itu lebih efektif, lebih untung, dan lebih mudah. Yang pasti banyak manfaatnya. Ayo teman-teman, sebelum kita beternak, maka yang perlu kita siapkan yaitu bang pakan. Karena kesuksesan ternak kambing itu adalah kuncinya punya bang pakan, tidak yang lain. Oke, selamat kembali di channel saya. Jangan lupa subscribe dan komen. Dukung terus channel saya agar saya bisa memberikan video-video yang lebih menarik dan edukatif. Terima kasih.